channel dan juga untuk Anda yang saat sekarang tengah menonton di channel YouTube Suara Akademia. Apa kabar semuanya? Sekali lagi saya ucapkan semoga baik-baik dan sehat saja. Dan baru saja kita dengarkan kehadiran Abang Opik dengan Ramadan Tiba. Ya, Ramadan tiba tentunya kebahagiaan buat kita sebagai orang beriman, karena memang hadirnya Ramadan ini adalah panggilan buat orang-orang yang beriman yang sudah disebutkan dalam ayat Al-Quran, ya. Oke, saat ini tentunya sudah ada yang akan hadir di kajian Islami jelang berbuka ini di hari yang ke-25 Ramadan 1442 Hijriah, yaitu Ustazah Nur Fitri Lestari MPD dan juga Ustazah Laras Wastiti SPD, ya, bersama saya Ustadz Fatur juga, ya. Oke, langsung saja saya serahkan kepada Ustazah Laras Wastiti untuk menemani Ustazah Nur Fitri Lestari MPD, ya. Oke, sebelumnya saya mau sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fatur. Iya, terima kasih kembali. Ya, langsung saja nih, silakan buat Ustadz Wastiti ya untuk menemani Ustadz Nur Fitri, ya. Silakan langsung saja dipandu, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Insan Akademia, kembali lagi bersama saya Laras. Sore. Oh ya, selamat sore. Ya Allah, selalu selamat pagi ya. Kayaknya semangat itu semangat pagi terus. Kembali lagi bersama saya Laras Wastiti, biasa dipanggil Laras. Di sini program kali ini kita kedatangan salah satu narasumber kita. Kalau kemarin saya membawakan Ustadz Rofik, tapi kali ini saya membawakan Ustazah Nur Fitri. Nah, Ustazah Nur Fitri ini merupakan guru dari unit kita di SMP YPSB Samata Utara. Nah, sekarang kita sedang live di YouTube, yaitu di YouTube-nya Suara Akademia, bisa dicek dan bisa dikomen di situ ya, dan bisa didengarkan di Radio Suara Akademia Sangatta 107,7 FM. Oke, baik, langsung saja sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah Nur Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semangat, Tetap semangat ya, walaupun di tengah pandemi seperti ini dan juga kita sedang berpuasa, tapi tetap semangat untuk bekerja dan menyampaikan tausiah kepada anak-anak kita dan juga bagaimana puasanya? Lancar Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kerjaannya juga lancar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Insan Akademia, kali ini kita akan membawakan tausiah yang akan berjudul Indahnya Berbaik Sangka. Wah, indahnya berbaik sangka. Kalau bahasa gaulnya itu adalah positive thinking, ya enggak sih? Pasti di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering banget nih, udah deh nggak usah negative thinking, kita harus positive thinking aja. Ngapain sih negative thinking? Itu nggak baik bagi Allah dan bagi diri kita sendiri. Nah, sekarang kali ini Bu Fitri, Ustazah Fitri akan menyampaikan tausiah berupa indahnya berbaik sangka. Kita harus selalu berpositif thinking. Baik, langsung saja saya akan serahkan ke Ustazah Fitri untuk menyampaikan tausiahnya. Selamat mendengarkan. Silakan Ustazah, silakan. Silakan Ustazah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan sehingga kita bisa di sini untuk belajar bersama, untuk berdiskusi, gitu ya. Semoga duduknya kita dan teman-teman pendengar semuanya dimanapun berada, semoga Allah catat sebagai kebaikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga yaumil akhir. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan juga kepada radio
Akademia Sangatta Utara yang telah memberikan kesempatan kepada saya di sini untuk belajar dan berdiskusi bersama tentang tema kita pada sore hari ini adalah indahnya berbaik sangka. Gini, kalau kita berbicara tentang berbaik sangka, gitu ya, mungkin itu sudah familiar sekali ya, diambil dari bahasa Arab yaitu husnudon, Iya. gitu ya, yang merupakan salah satu amal mungkin tidak bisa dilihat secara lahiriah, tetapi memiliki pahala yang luar biasa juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Bukan hanya sholat tahajud, bukan hanya puasa, bukan hanya ibadah-ibadah sunnah kita lainnya, tetapi berbaik sangka ini juga memiliki peluang yang luar biasa pahalanya. Nah, apa sih sebenarnya itu berbaik sangka? Berbaik sangka itu adalah mengedepankan prasangka baik kepada siapa saja. Siapa saja itu siapa? Banyak sekali. Iya, kepada Allah dan juga kepada kita sesama manusia. Nah, berbaik sangka kepada Allah dalam hal apa? Dalam hal takdir, dalam hal ketetapan, dalam hal ujian, dalam doa, dan dalam segala hal, gitu ya, yang terjadi dalam proses kehidupan kita, maka kita seyogyanya harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat kita mendapatkan kesedihan, saat kita mendapatkan kesusahan, saat kita mendapatkan sesuatu yang mungkin itu tidak kita senangi, yang kita tidak mau itu terjadi dalam diri kita, maka kita harusnya tetap ya berbaik sangka. Bukan hanya itu, dalam kesenangan, dalam kebahagiaan juga kita harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah, bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah atas kehendaknya. Jika itu adalah kesenangan, jika itu adalah kebahagiaan, maka sungguh itu adalah suatu bentuk kemurahan Allah, dan juga itu untuk menguji diri kita, gitu ya. Apakah kita dalam kesenangan itu, dalam kebahagiaan kita masih mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin kita sudah lupa karena kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, gitu ya. Begitupun juga ketika kita dalam satu kesedihan, kita dalam satu kesusahan, kita dalam keadaan yang tidak kita senangi, kita juga harus senantiasa untuk berbaik sangka kepada Allah. Karena boleh jadi ya datangnya sesuatu kepada kita itu adalah akibat dari kesalahan-kesalahan kita, akibat dari dosa-dosa kita yang Allah ingin nih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki ya, dan juga untuk melihat, gitu ya, apakah kita akan bersabar dengan ujian yang diberikan, terus kita memperbaiki diri dengan yang lebih baik, ataukah kita justru malah semakin menjadi-jadi berbuat dosa dan juga berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Terus intinya adalah kita selalu menanamkan dalam hati kita, dalam diri kita, bahwa sesuatu yang baik itu datangnya selalu dari Allah. Dari Allah. Iya. Dan sesuatu yang buruk itu boleh jadi akibat dari dosa-dosa dan juga kesalahan yang kita berbuat. Jadi kita kalau sudah berbaik sangka kepada Allah, maka tenang, gitu ya. Jadi apa-apa yang datang dari Allah itu adalah untuk kebaikan kita, baik itu sesuatu yang kita senangi maupun sesuatu yang tidak kita senangi. Contohnya gitu ya, ketika kita mungkin mulai usaha, terus ternyata di tengah usaha kita ditipu. Kita ditipu. Apa yang terjadi ketika itu gitu ya, ketika itu terjadi, itu ditipu dalam benak kita pertama kali? Ya pastinya kita bakalan kecewa tentunya ya, sahabat Insan Akademia, kecewa, marah. Kenapa sih saya bisa ditipu padahal saya sudah percaya sama orang tersebut, gitu ya Ustazah mungkin. Iya, pasti menjadi sesuatu hal yang wajar gitu ya, marah, terus kita bertanya-tanya, apa sih ini maunya Allah? Kan aku sudah berusaha melakukan sesuatu yang terbaik, tapi kenapa Allah malah memberikan ini, gitu ya? Apa sih maunya Allah? Apa mungkin Allah tidak mau melihatku menjadi orang yang sukses, gitu? Pasti seperti itu. Padahal boleh jadi apa yang terjadi dalam diri kita, ditipunya kita, karena Allah nggak mau melihat kita mencari rezeki yang receh-receh aja.
Allah siapkan rezeki mungkin yang lebih besar dengan usaha yang lain gitu. Tetapi kan uangnya sudah habis untuk modal tadi. Gimana dong? Gimana itu dong? Aduh, pusing deh. Jadi mengapa mesti takut? Bukankah Allah berfirman di surah Ad-Duha gitu ya? Alam yajid kayati fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Jadi mengapa mesti takut? Ya, bukankah Allah tidak menjanjikan rezeki yang diberikan kepada kita itu datangnya dari mana? Allah tidak menjanjikan itu. Yang Allah janjikan adalah Dia akan memberikan rezeki kepada kita min haitsu la yahtasib. Jadi dari arah yang tak terduga-duga. Insyaallah. Kita juga bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Muhammad SAW ketika beliau ingin berhijrah ke Madinah bersama sahabat beliau, ya sahabat teman favorit lah, sahabat sejati lah. Siapa? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika beliau ingin berhijrah di Madinah, terus beliau bersembunyi di Gua Thur gitu ya, dikejar-kejar oleh musuh, sampailah kepada musuh itu di depan mulut gua. Di depan mulut gua, dan sudah 1 jengkal ini antara mulut gua dan tempat daripada musuh-musuh Nabi Muhammad tadi yang ingin menangkap Nabi Muhammad dan juga membunuh Nabi Muhammad. Jadi kalau saja dia menghadap ke bawah, itu pasti mereka juga akan tertangkap. Tapi sehingga membuat gusar ya si sahabat Abu Bakar, dia gusar, dia gelisah, sehingga dia bertanya, ya Rasulullah, sungguh musuh itu telah dekat. Jika dia menengok ke bawah saja, pastilah akan mengetahui keberadaan kita. Tapi apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, mengapa kamu harus berpikir kita itu berdua? Bukankah yang ketiganya adalah Allah? Dan jika kita sudah yang ketiganya adalah Allah, maka kita harus takut. Gitu ya. La tahzan innallaha ma'ana. Jadi begitu berbaik sangkanya Nabi Muhammad gitu ya kepada Allah bahwa sungguh Dia akan menolongnya. Padahal kalau mau dipikir gitu, kenapa sih ini Allah tidak membuat mungkin musuh-musuh itu dihukum saja gitu ya, atau jangan mengikuti kami, padahal hijrahnya kami ke Madinah ini adalah kan atas perintah Allah juga gitu. Tapi kenapa berikan ujian yang seperti ini? Itu adalah untuk menunjukkan gitu ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dia bisa melakukan apapun gitu ya. Dia bisa melakukan apapun, bahkan dalam hal sekecil apapun gitu ya. Dan Dia sesuai dengan prasangka hambanya. Lalu juga kita bisa mengambil hikmah ketika Nabi Musa kecil gitu ya. Nabi Musa kecil itu kan lahir di tahun dimana kaum Bani Israel itu tidak boleh melahirkan seorang laki-laki. Jadi bunda dari Nabi Musa itu takut kan, takut bagaimana kalau bayi ini dibunuh oleh Fir'aun dan juga para pengikutnya. Tetapi dia berbaik sangka kepada Allah ketika Allah menyuruh untuk menghanyutkan bayi itu di Sungai Nil. Hingga Allah indahkan jalannya, dia masuk ke dalam istana dan ditemukan oleh dayangnya. Terus diberikan kepada istri daripada Fir'aun, yaitu si Asiyah, yang waktu itu juga Asiyah belum tidak memiliki anak ya. Jadi dia senang sekali. Dan dari situ juga ketika di sana di istana, Nabi Musa menangis, tidak mau menyusu, gitu kan, hingga pada akhirnya membuatlah sayembara siapa yang bisa membuat anak ini terdiam, gitu, akan memperoleh imbalan yang besar. Gitu. Disitulah Allah pertemukan Nabi Musa kepada ibunda Nabi Musa. Jadi kalau saja waktu itu ibunda Nabi Musa tidak berbaik sangka kepada Allah, apa sih kenapa bayi dihanyutkan? Apa ini justru tidak malah membuatnya untuk meninggal dengan cepat gitu ya?
Tapi ketika dia sudah ibunda Nabi Musa sudah bertawakal, dia percaya bahwa Allah akan memberikan jalan keluar, maka sungguh jalan keluar itu nyata di depannya. Betul sekali, Masya Allah. Gitu. Dan juga kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang juga bisa memberikan kita semakin memberikan kita motivasi untuk semakin berbaik sangka kepada Allah. Nah, Allah itu juga berfirman di dalam hadis qudsi yang di situ, aku menurut prasangka hambaku, aku bersamanya saat ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam kesendirian, aku akan mengingatnya dalam kesendirianku. Jika ia mengingatku dalam keramaian, aku akan mengingatnya dalam keramaian yang lebih baik daripada keramaiannya. Jika dia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Dan apabila dia berjalan mendekatiku, maka aku akan berlari kepadanya. Ya, Masya Allah ya. Jadi apa yang kita berikan kepada Allah, prasangka baik kepada Allah, itu akan Allah berikan justru yang lebih-lebih, gitu ya. Sesuatu yang mungkin tidak kita duga-duga. Dan selain daripada tadi takdir dan juga ketetapan Allah, dalam doa pun kita juga harus berhusnudzon, senantiasa berhusnudzon kepada Allah bahwa doa kita akan diterima, dan mungkin diterimanya akan dikembalikan dengan 3 cara. Bisa jadi di kehidupan di dunia Allah akan berikan itu, tetapi bisa jadi bentuk daripada pengembalian atau pengkabulan doa, gitu ya, adalah dihindarkannya kita dari sebuah keburukan atau dibalas di hari akhir nanti. Jadi ketiga kemungkinan itu seharusnya menjadikan kita ya semakin berbaik sangka kepada Allah. Jadi kita kalau sudah berbaik sangka kepada Allah tuh kita tidak akan berputus asa. Gitu ya. Banyak sekali juga kisah-kisah yang bisa diambil, terutama bisa di surah Maryam, gitu ya, yang di situ menceritakan tentang Nabi Zakaria, bagaimana dia meminta kepada Allah siang malam bertahun-tahun, bahkan di usianya yang sudah tua, gitu ya, yang sudah tidak memungkinkan mungkin bagi pikiran kita manusia umumnya memiliki seorang anak, gitu ya. Tapi Nabi Zakaria tetap apa katanya, bahwa walam aku bidu'aika rabbi syaqiya, bahwa sesungguhnya aku tidak pernah itu kecewa dalam berdoa kepadamu. Ya Allah, gitu ya. Kalau kita yang itu bisa diambil dan dipetik pelajarannya, bahwa aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Rabbiku. Terus di situ Allah kabulkanlah permintaan Nabi Zakaria dengan memiliki seorang anak, Nabi Yahya. Gitu. Terus begitupun juga kalau tadi kita berhusnudzon atas segala ketetapan, segala takdir, gitu, dan juga doa-doa kita kepada Allah, kita juga harus berhusnudzon kepada manusia. Jadi bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada manusia. Kita harus mengedepankan prasangka yang baik, ya, apapun itu yang dilakukan oleh saudara kita, gitu ya. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah banyak dari prasangka. Inna ba'dha itsmu wala tajassasu, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik. Jadi kita harus senantiasa mengedepankan prasangka yang baik kepada saudara kita. Nah, karena
banyak dari prasangka itu datangnya dari waswas syaiton, dan itu termasuk dari dosa. Gitu. Dan apabila kita mengetahui aib atau sesuatu yang buruk dari saudara kita, maka kita janganlah membuka aib tersebut, karena diibaratkan di sini ketika kita membuka aibnya, maka sungguh kita seperti makan bangkai gitu ya, jijik, itu pasti jijik kan. Iya, jadi jangan sampai kita mencari-cari kesalahan, menggunjing gitu ya. Kita kedepankan berpikir positif dalam segala yang dilakukan oleh teman kita. Betul sekali. Kalaupun tidak ada, pasti ada dong. Pasti ada, sekecil apapun. Walau sekecil apapun itu. Kalau perlu, kalau kita list ya, misalnya kita lagi tidak suka dengan sikapnya si A gitu ya, kita list mungkin apa kebaikan-kebaikan si A. Ya, betul. Gitu ya, jangan sampai hanya karena satu kali gitu ya kita berbuat kesalahan yang membuat hati kita nggak suka gitu ya, terus kita jadi memukul rata bahwa si A ini tidak baik. Gitu. Sering terjadi seperti itu ya Ustaz. Iya, seringnya seperti itu. Gitu. Mungkin bisa saya kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wah, rasanya sungguh menyejukkan sekali ya Insan Akademia. Kayak tadi Ustazah Fitri sudah menjelaskan atau memberikan kita tausiah berupa husnuzon. Yang pertama husnuzon terhadap Allah, dan yang kedua adalah husnuzon terhadap kaum muslimin atau terhadap teman-teman kita seiman kepada Allah. Nah, Insan Akademia, mungkin di sini saya ingin bertanya sedikit, bukan bertanya sih, lebih menjelaskan dalam kehidupan kita ya, dalam kehidupan fenomena dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali ya Ustazah, rasanya seperti kita tuh selalu dituntut untuk berhusnuzon, atau bahasa kerennya itu adalah positive thinking. Tapi ada beberapa orang ketika kita berusaha untuk berpikir positif terhadap orang tersebut, tapi orang tersebut itu malah memberikan timbal balik yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Berarti kita terlalu berharap ya sama orang tersebut, karena kita terlalu berekspektasi tinggi, kita berpositif thinking terhadap orang tersebut, tapi ternyata orang tersebut tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan kita. Orang tersebut mengecewakan hati kita. Itu sering banget terjadi sepertinya di teman-teman juga, bukan hanya saya saja mungkin. Nah, itu bagaimana ya Ustazah ya? Kita harus melapangkan diri seluas-luasnya berarti ya. Iya, tentu ya, kita harus yang pertama kita melihatnya sebagai prasangka yang baik dulu. Kita harus berprasangka, mengawalinya dengan berprasangka yang baik dulu kepada dia. Kalaupun dia mengecewakan kita, maka kita bisa mencari jalan keluarnya. Pertama bisa kita tabayun. Oh iya, gitu tabayun. Ya. Tabayun, kalaupun itu ketika kita tabayun gitu ya, selain tabayun kita kita serahkan kepada Allah bahwa kita sudah melaksanakan kewajiban kita ya untuk berbaik sangka kepada sesama muslim. Jadi kan kita tidak boleh berprasangka buruk apalagi terhadap sesama muslim. Jadi yang keluar dalam pikiran kita haruslah yang baik-baik gitu ya. Gitu. Dan kalaupun itu terjadi gitu, maka kita serahkan kepada Allah bahwa ya Allah, aku sudah berprasangka baik kepadanya, aku sudah menjalankan perintahmu, maka kuserahkan. Kalaupun dia berbohong, kalaupun dia mengecewakan, maka kuserahkan lagi kepada Engkau. Nah, dari situlah ya insya Allah maka jalan itu akan terbuka dengan sendirinya gitu ya. Tertabayun sendiri tanpa kita sadar. Atau mungkin didengar dari si A, dari si B gitu ya, kita akan tahu penjelasannya. Dan Ustazah itu ada yang pernah juga bilang gitu ya, katanya kalau kita selalu berprasangka baik, itu menghindari kita dari perbuatan buruk katanya. Iya. Benar ya. Iya, betul sekali itu. Karena kalau kita sudah berprasangka baik dalam segala hal, baik kepada Allah, kepada manusia, maka yang ada dalam pikiran kita adalah sesuatu yang baik. Kita tidak ada celah untuk berprasangka buruk yang di situ bisa mengarahkan kita untuk melakukan perbuatan yang buruk pula. Jadi ingat juga saya sama pepatah kuno ini ya. Oh, apa itu? Yang mengatakan bahwa kalau orang yang berbuat baik ya kan, meskipun rezeki belum tiba katanya, paling tidak musibah telah menjauh. Jadi jahat, kalau orang berbuat jahat itu sebaliknya, meskipun
meskipun rezeki belum tiba, tapi meskipun musibah belum tiba, tapi rezeki akan menjauh gitu. Jadi sebaliknya, ya, seperti itu. Jadi pentingnya prasangka baik itu ya Ustazah ya. Iya, Ah, betul jadi, sekali. ya. Masya Allah, sungguh menenangkan banget ya Ustadz Fatur ya. Tausiah dari Ya, Ustazah iya. Fitri ini ya. Adem. Iya adem. Jadi kita langsung berpositif thinking ini Nah, jadi- terhadap Allah. Katanya doa-doa kita pasti bakalan terkabulkan oleh Allah, tapi entah nanti menggunakan cara seperti apa dari Allah dengan 3 hal tadi ya Ustazah ya. Jadi insan akademia tetaplah selalu berdoa dan berharap kepada Allah apapun yang kalian inginkan. Untuk dikabulkan atau tidak itu pasti akan dikabulkan melalui 3 cara yang sudah disebutkan Ustazah Fitri tadi. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, dan artinya prasangka baik itu ya Ustazah ya, artinya dimana kita sudah berprasangka baik, ini akan menimbulkan hal yang positif buat kita ya. Iya, buat diri kita. Walaupun misalnya kan kita kan tadi dengan prasangka baik kita bisa dapat apa ya, doa-doa kita dikabulkan Iya, ya kan? betul. Tapi kita mesti ingat bahwa sesungguhnya Allah itu kan tidak, walaupun dia tidak memberi apa yang kita minta, tapi Allah itu akan selalu memberi yang kita butuhkan. Kan Iya. seperti itu ya Ustazah ya. Amin, ya Jadi Rabbal artinya Alamin. jangan pernah aku tidak dikabulkan, aku sudah berdoa, sudah berbuat baik. Itu Aduh, namanya astagfirullahaladzim. Pikirannya negatif ya Ustazah ya. Iya. Nah, jadi harus seperti itu ya, buat terutama untuk anak-anak nih yang belum Iya. belum paham ya. Jadi kan janji Allah itu pasti, dan Pasti. Allah itu tidak akan Iya. mengingkari janjinya. Kalau mungkin janji kepada manusia sering diingkari. Iya. Kalau kita berharap sama manusia, kita akan mendapatkan banyak kekecewaan. Tapi kalau kita sudah berharapnya kepada Allah dan hanya kepada Allah, insya Allah Allah tidak akan mengecewakannya. Kan Allah malu. Iya. Kita sudah menengadahkan tangan tapi tidak diberi gitu Iya. ya yang terbaik yang kita butuhkan. Iya betul. Iya betul sekali ya Ustadz Fatur ya. Berarti kita harus tetap selalu berpositif thinking ini insan akademia. Nah di sini banyak sekali ternyata ya yang sudah bergabung di YouTube kita ya. Banyak sekali yang Iya. komen-komen, yang sudah berkomentar. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendengarkan, kepada insan akademia yang sudah mendengarkan tausiah dari Ustazah Fitri dan juga penyampaian dari Ustazah Fitri mengenai indahnya berbaik sangka atau berhusnuzon, atau bahasa kerennya itu adalah positive thinking. Jadi bahasa keren ya. iya bahasa keren tuh, bahasa udahlah kita biasa di anak-anak muda zaman sekarang gitu ya Ustaz Karena Fatur ya. ibu Laras kan masih muda gitu. Iya. boleh. Iya, bahasa boleh, keren. boleh. Bahasa gaul katanya. Iya bahasa gaul. Nah untuk anak-anak kita yang sudah mendengarkan sekarang mungkin ya ada tambahan Ustazah Fitri? Sudah cukup itu saja. Ya mungkin hikmah daripada kita berprasangka. Oh iya Ya. hikmah, makna Oke, ya, ya. hikmah dari Bapak sama Ibu itu apa aja makna sih? dan hikmahnya nih Iya. Ustazah? Penasaran ini. Penasaran banget ini, sampai lupa saya menanyakan saking speechlessnya mendengar luar biasa tausiahnya Ibu Ustazah Laras. Fitri. Ya, silakan Ustazah. Silakan Ustazah. Jadi kalau sudah kita berprasangka kepada Allah dan juga kepada manusia dengan prasangka yang baik, hikmahnya untuk kita adalah kita akan semakin ya mendekatkan diri kepada Allah, kita akan semakin bertawakal kepada Allah. Kita tidak takut lagi, tidak ada muncul perasaan sendiri, tidak ada muncul perasaan putus asa. Karena Allah ada bersama kita dan Allah senantiasa mendengar apapun itu yang kita keluhkan kepadanya, dan Allah akan mencukupi apa-apa yang kita butuhkan. Jadi kita tidak takut lagi kalau kita sudah berbaik sangka kepada Allah. Terus kepada manusia juga, ketika kita sudah berbaik sangka kepada manusia, itu juga kita akan jadi damai ya kan, hati kita damai, tenang, tentram gitu ya, tidak ada kita berpikiran negatif terhadap orang lain. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang keluar dari mulut kita tentunya ya adalah sesuatu yang baik pada akhirnya, dan sesuatu yang baik yang ada dalam diri kita insya Allah akan bernilai pahala untuk kita dan dicatat sebagai sebuah kebaikan. Amin amin ya Rabbal Alamin. Wah luar biasa sekali Luar biasa Ustaz ya Fatur. Laras ya. Iya. Bu Laras Ustazah ya. Kayaknya semuanya pada adem, pada dingin kepalanya, yang tadinya suka emosi, suka marah-marah. Mungkin karena sudah berbuat baik kepada orang lain terus dapat balasan yang betul jelek. sekali. Hatinya emosi, kepalanya panas ya, tapi dengan siraman air yang sejuk tadi dari Dan tausiah dari Ustazah Ustazah Fitri. tadi, mudah-mudahan adem lagi Iya, ya. adem lagi, Artinya tenang kembali kita lagi. diberi kesabaran. Iya betul sekali. Ya Bu Laras ya. Ustaz Fatur. Mm-mm.
Duh, saya mau kayaknya sudah tidak bisa berkata-kata lagi ya. Iya, saking Karena speechlessnya ya Ustadz Fatur ya. kata-kata kan terbatas. Tapi Oh, sesungguhnya iya. apa yang ingin saya sampaikan dan disampaikan oleh insan akademia semua itu sesuatu yang tidak bisa disampaikan karena dengan kata-kata yang terbatas tadi luar biasa. Mungkin hanya singkat saja, tapi Iya. punya makna yang besar gitu saja ya. Terima kasih Ustazah sudah mau hadir di sini. Kita sih Ustaz Laras terima kasih juga loh saya ucapkan. Iya, sama-sama Ustadz Fatur. Ustaz lagi. Ustazah Sajalah. Laras. Artinya begini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan baik diri kita, teman-teman kita yang mendengar ini, yang meng-share ini, mengupload ulang, mendapatkan ilmu, mendapatkan masukan yang akhirnya itu bermanfaat buat dirinya untuk di akhir akhirat nanti. Iya. Mudah-mudahan ini akan menambah amalan jariah kita Amin, amin semuanya ya ya. rabbal alamin. Dengar apa kata-kata prasangka baik tadi. Iya, betul sekali. Karena Karena di itu- di zaman ya Ustazah ya, zaman sekarang ini kan zaman kalau orang bilang itu zaman edan katanya ya. Itu bahasa apanya gitu ya, saya nggak ngerti, bahasa Belanda atau bahasa Jerman. Bahasa Tapi- Jawa iku. Oh, bahasa Jawa ya. Tapi yang jelas bahwa sekarang ini memang fenomenanya seperti itu. Banyak orang-orang yang berbuat baik tapi ternyata dia dapat balasan yang tidak baik. Iya, yang tidak Bahkan seperti mungkin dibalas bayangannya. sampai ada lagunya, air susu dibalas air Oh, suga, iya. ya kan? Nah, Betul sekali. fenomena seperti itu memang terjadi dalam kehidupan ini. Tapi Banyak disitulah sekali. kita diuji kesabaran kita Iya, ya saja ya. benar sekali. Ya mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang masih tetap meyakini Bersabar. bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, hamba yang selalu disayanginya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan perbuatan baik yang kita lakukan sekecil apapun Bijizaroh ya yang Allah perumpamakan gitu ya, itu akan dibalas juga dengan kebaikan. Dan Iya. perbuatan kejelekan yang kita lakukan sebiji zarah pun itu juga akan mendapatkan balasannya. Balasannya. Jadi kita nggak perlu takut kalau kita sudah berbaik sangka kepada Allah. Oke saja, terima kasih buat semuanya, terima kasih. Kini sudah saatnya tiba waktunya azan maghrib, waktunya berbuka Wah, puasa, dan kami alhamdulillahirabbil mengucapkan alamin. selamat berbuka puasa. Kita akhiri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar